Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan tegang dong. Jangan tegang. Di sini tidak ada penggerebekan. Jangan tegang. Ntar ada apa-apa di sini cuman bercerita santai. Jadi jangan tegang. Kebetulan anak-anak muda yang berkreatif, punya kualitas. Jadi jangan tegang. Ini cuma biasa saja. Oke, malam ini kalian saya undang ke sini tentunya di konten kita yang baru. Konten anak muda milenial 2021 tentang yang entrepreneurship, di mana anak-anak muda yang mulai membangun usahanya saya ajak ke sini, undang kalian ke sini untuk bercerita bagaimana cerita kalian sampai bisa membangun bisnis yang kalian punya sekarang. Saya kategorikan ini bisnis karena sudah merambah dan sudah dikenal semua orang yang ada di Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya ya. Jadi saya mengajak anak-anak muda tampan-tampan tapi mereka tidak single ya. Jadi jangan berkecil hati. Kalian boleh meleleh tapi silahkanlah kalian terbakar karena mereka sudah tidak single lagi guys. Nah jadi saya mau sebelum kita mulai ya tanya-tanya nanti diperkenalkan dulu mungkin namanya dari yang baju hitam kemudian berganti ke topi berkacamata. Oke. Saya Gilman Rizky dari perwakilan dari Kedai Titik Nol. Oke. Perwakilan dari Kedai Titik Nol. Salah satu ownernya? Iya. Oke, salah satu ownernya. Kemudian? Saya Wahyudi Putra. Saya owner dari Dipa Coffee. Dipa Coffee. Mas, suaranya digedein dikit boleh mas? Dari Dipa Coffee. Oke. Berarti sekarang di hadapan saya lagi ada dua cowok ganteng, anak muda, kreatif, punya usaha sendiri. Salah satu owner coffee shop ya saya bilang yang ada di Kota Ternate. Ada Titik Nol dari ada Gilman dari Titik Nol, kemudian ada Wahyudi. Panggilannya Wahyudi, Iyut. Oke. Panggilannya Gilman? Gilman. Oke. Ada Gilman dari Titik Nol dan ada Iyut dari Dipa Coffee. Nah, sekarang di depan saya ini juga sudah ada produk-produk mereka ya. Wah, gila. Ini benar-benar bersaing sih dan saya sih kaget ya di Kota Ternate sekarang luar biasa perkembangannya untuk coffee shop ya. Nah, saya mau tanya sebenarnya dari Titik Nol dulu ya. Pertanyaannya sama sih sebenarnya yang mau saya tanyakan. Jadi tinggal menjawabnya mungkin karena histori kalian, cerita kalian berbeda. Dari Gilman, kira-kira bagaimana sampai Gilman tuh bisa membangun Titik Nol ini? Sampai bisa dapat nama jadi Titik Nol itu bagaimana? Soalnya kan sekarang coffee shop itu banyak ya. Kalau orang mau buka pun namanya juga harus yang menarik orang. Nah, kira-kira cerita panjangnya Gilman itu bagaimana? Sebenarnya, kalau cerita panjang tuh nggak ada ya. Maksudnya kayak orang nih cuma pas ada ngobrol berempat kan. Sebenarnya kan Titik Nol ada 4 orang. Ada 4 orang. Orang ngobrol. Terus Titik Nol itu tuh berawal dari ada suatu tempat kayak tempat perkumpulan kita dulu di pas zaman kuliah di Malang. Iya. Itu tuh kita namain Titik Nol. Oke. Kita namain Titik Nol dan pas itu juga pas kita ngobrol mau bangun kedai, kita namain juga Titik Nol juga. Jadi kayak awal mula tuh memang cuma asal aja. Tempat nongkrong ya? Tempat nongkrong gitu. Bukan tempat nongkrong, tempat berkumpul. Oh, tempat berkumpul. Tempat berkumpul kita namain Titik Nol. Jadi itu kayak tempat berkumpul itu tuh kayak kontrakan yang buat bikin tugas, juga tempat tinggal juga di situ. Itu kita namain Titik Nol. Nah, pas kita buka kedai, rencana buka kedai di Ternate itu kita namain juga Titik Nol. Begitu. Iya. Berarti kuliah di luar ya? Iya, kuliah di luar. Kuliah di luar. Berarti yang punya Titik Nol ada 4 orang? 4 orang. Wah, luar biasa. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Luar biasa ya. Laki-laki perkasa semua. Laki-laki perkasa semua. Masih single? Semuanya? Oh, tinggal 1 orang yang masih single. Oh, tinggal 1 yang masih single. Oh, mungkin ada di sini kali yang single ya. Oh, iya. Ya, pokoknya ownernya Titik Nol masih ada 1 yang single. Jadi kalau ngoni-ngoni yang mau ya silakan nongkrong terus di Titik Nol. Kalau minat ada iya. Ajang ya dia jadi. Nah, terus kalau Dipa sendiri bagaimana? Sampai namanya Dipa itu bagaimana? Dipa. Saya juga belajar dari penyebutan yang paling enak. Jadi istilahnya banyak tempat dengan huruf vokal yang lebih dari 3 biasanya selalu disingkat. Misalkan bisa dicontohin yang lain. Bisa. Misalkan ada satu kedai kopi namanya
nomaden. Oke. Berarti ada 3 huruf vokal di dalam. Mm-mm. Dan selalu kalau misalkan kasus yang terjadi, kalau teman-teman ngajak pasti ayo ke nomad, Oh. nomad yuk. Oh, Jadi oke, kenapa oke. penyebutan selalu disingkat? Mhm. Selalu mengambil yang paling simpel, istilahnya 1 atau 2 huruf vokal. Mm-mm. Nah, Dipa sendiri sebenarnya ada kata di depannya, Hmm. Gana Dipa sama Oke. Dana Dipa. Oh. Nah, sedangkan artinya Dipa sendiri adalah raja. Nah, saya ngambilnya di 2 huruf vokal aja, Dipa. Ah, oke. Tadinya tulisannya DIPA, takutnya diplesetin gitu kan, Dipa ID. Nah, makanya kita ngambil cara penulisan India, double E. Oh, Cuman oke. bacanya tetap Dipa. Berarti Dipa itu artinya raja. Itu bahasa dari mana? Bahasa Sanskerta. Indianya. Oh, bahasa Kalau India. untuk Sanskertanya artinya cahaya. Oh, begitu ya. Kirain nomad itu nonton hemat. Oh, bukan ya, nama Pantas kafe ya. kelihatan bercahaya banget. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Oh, iya iya. Sama ya berarti titik nol. Nah, teman-teman semua, jadi di depan saya selain mereka ownernya, nanti saya juga sebenarnya mau ngasih challenge ke mereka, harus saling mencoba mencicipi satu sama lainnya. Jadi biar tahu bagaimana rasanya, karena rasa itu kan biasanya berbeda dari racikan baristanya ya. Nah, kalian termasuk salah satu baristanya yang buat ini atau Iya. Gilman salah satu barista? Salah satu. Iut salah satu barista yang buat juga. Oh, oke, berarti kalian tahu ya bagaimana kalau misalkan di challenge untuk mencicipi ini saling memberikan saran ya, tapi tidak saling menjatuhkan ya, betul. Nah, sebenarnya tujuan challenge-nya itu sih. Berarti Dipa dari nama India, kemudian titik nol dari tempat-tempat berkumpul. Kenapa sampai memutuskan untuk bukanya di Kota Ternate? Ini Gilman. kalau kenapa sampai bukannya di Kota Ternate? Karena memang kita orang Ternate gitu. Oke. Kita pulang kuliah jauh-jauh, pulangnya ke Ternate gitu kan. Maksudnya kemana aja rumah kita di Ternate gitu. Jadi ya kita akhirnya mikir bukannya di Ternate. Maksudnya nggak ada alasan lain sih mau buka di mana. Tapi nggak tahu nanti ke depan, kayak contohnya kita ada rezeki atau ada planning mau buka di mana kan kita nggak tahu. Tapi pas awal mulai itu kita niatnya memang buka di Ternate. Memang awal niatnya buka di Ternate. Awalnya. Kalau Dipa sendiri? Dipa kenapa di Ternate? Gimana ya? Jadi ceritanya saya kuliah di Malang tepat waktu. Maksudnya tepat waktu kurang lebih 7 tahun. Tepat waktu kok itu. Kalau dikasih kesempatan lebih, saya ngambilnya lebih pasti. Tepat waktu kok itu. Yang penting tidak mengalahkan kedokteran yang 14 tahun ya. Jadi tepat waktu kok Jadi itu. niat banget untuk nyari ilmu. Iya, Kenapa betul. 7 tahun aja gitu kan? 8 tahun saya ngambil 8 tahun. Ya oh langsung. Nah, balik ke Ternate karena pengennya kerja, karena peluang saya lulusan IT, pengennya kerja di Jawa, entah di kota mana gitu kan. Karena ngerasa juga ngelihat peluang untuk IT sendiri kebetulan besar di sana. Nah, tapi dengan syarat dari pihak Bapak Ibu, kalau mau kerja di sana harus sembari ngelanjutin S2. Ya. Nah, saya mikir dong S1 aja 7 tahun gitu kan. Agak bingung lah antara harus langsung kerja sembari kuliah ngelanjutin S2 atau balik dulu nih ke Ternate, kita ngeliat peluang dulu di Ternate. Untuk IT, entah untuk IT-nya atau untuk hal-hal lain. Nah, kenapa milih buka Dipa di Ternate? Awalnya lebih mikir pada kayak saya butuh sampingan dulu nih sebelum sembari nyari kerjaan tetapnya. Berjalan setahun dan ngerasa ini bakal berantakan kalau saya tinggal. Nah, 2 tahun berjalan lebih memutuskan bahwa kayaknya udah kesandung ke dalam jurang di sini, kayaknya lebih serius aja sekalian. Langsung lebih baik didalami ya. Nah, tapi tidak ada basic, kalian berdua tidak ada basic orang yang benar-benar kopi kan, yang paham dan tahu betul tentang kopi. Atau kalian belajar dulu baru buka? Tentu belajar dulu. Belajar dulu ya. Berarti kalian ambil ikut kursusnya atau? Gini, mungkin saya cerita. Lulus SMA 2010, sebelum 2010 istilahnya zaman SMA sendiri, itu mungkin ngopinya di Ternate masih yang
kopi hitam manis, kopi susu gitu kan. Nah, lulus SMA terbang ke Jawa 2010 tapi belum bisa kuliah. Emang belum ada plan kuliah, dan waktu 2010 emang nggak mungkin bisa kuliah waktu itu. Jadi nyoba hidup menjauh dari rumah. Saya asli Lamongan padahal kan. Jual pecel ayam aja itu pertama kalinya nyoba hidup jauh dari keluarga gitu kan. Nah, 2010 masih tetap dengan kopi-kopi biasa, hitam manis, kopi. Bisa masuk kuliah 2011 itu juga masih tetap dengan kopi susu, kopi es kopi susu belum. Tapi gerombolan ini nih yang minumnya udah aneh. Pure cappuccino. Kita ngomongnya cappuccino benar-benar yang pure cappuccino ya, kalau di Kota Malang gitu kan. Terus manual brew, jadi benar-benar yang tanpa manis. Dan saya pribadi waktu 2011 sampai 2013 itu masih saya komentarnya, ini kopi apaan? Ini kopi apaan? Setiap nongkrong pasti ada menu-menu aneh yang dipesan mereka gitu. Dari penasaran, yang dari awalnya emang nggak tahu persis ini apaan gitu kan, rasanya kok kayak gini. Nah, mereka nyoba cerita gitu kan, kalau kopinya asalnya dari sini ya biasanya punya karakter yang seperti ini. Karena banyak cerita kayak gitu, akhirnya penasaran, kok aneh sih kopi gini. Ngerasa aneh, kita taunya kopi gitu. Sedangkan mereka levelnya udah naik setingkat. Mereka udah tahu level kopi yang seperti ini, hasilnya seperti ini, segala macam. Itu 2014 pertengahan udah mulai penasaran nih. Teman-teman kebetulan punya kontrakan gede dan kita selalu ngumpul di situ. Nah, patungan untuk beli alat-alat yang bisa kita buat nyeduh di kontrakan, ya kan? Jadi belum ada yang elektrik, semuanya masih manual. Jadi yang blendernya juga tetap yang manual ya. 2015an awal ada dua teman yang udah punya kesempatan buat part time di kedai kopi. Nah, teman-teman yang lain jadiin mereka berdua untuk parameternya gitu. Jadi kita sembari nyeduh di kontrakan, mereka yang paling tidak punya ilmu dari kedai yang mereka tempati sebagai penilaian gitu. Kurang gini. Terus makin penasaran. Dari fokus 2014 sampai sekarang, istilahnya tetap masih dalam porsi belajar. Karena serumit itu kadang-kadang kita mikir soal nyeduh. Walaupun sekarang sudah ada yang elektrik ya alatnya, tapi ternyata sesulit itu ya memikirkannya. Nah, kadang-kadang mikir juga gimana ya? Mungkin bagi mereka yang maksudnya maaf ya, belum tahu persis bahwa alat tadi itu bukan dijadikan patokan bahwa kopi yang dihasilkan bakal enak. Itu belum malah tidak sama sekali alasan tersebut itu bukan sama sekali belum dijadikan alasan. Gilman sendiri belajar kopinya itu apa sama pengalamannya seperti Iyut, ataukah memang karena pecinta kopi dari dulu terus kepengen jadi makanya belajar sampai akhirnya punya kedai kopi begini? Jadi ini agak panjang sebenarnya. Kalau cerita memang panjang. Iya, kalau cerita memang panjang sih. Nggak ada cerita yang pendek. Jadi awal mula tuh sebenarnya kita kan berempat nih. Sebenarnya berempat. Ada saya, Kardawi, Falis, sama Idet. Iya. Itu yang paling awal banget udah terjun langsung ke dunia kopi itu Falis. Itu kita udah anggap dia tuh kayak leader senior kita. Dia yang mulai dari awal sampai udah ada kedai duluan tuh dia yang mulai. Jadi maksudnya kalau saya memang pecinta kopi, tapi kalau untuk belajar itu dari awal Falis semua. Falis yang ngajarin. Jadi kayak contohnya kan, jadi ceritanya tuh kayak saya kan kuliah sebenarnya di Purwokerto. Saya kuliah di Purwokerto, terus setelah itu udah selesai. Saya sempat kerja dulu di Purwokerto. Sempat kerja, cuma kerjanya memang nggak cocok kan, nggak cocok. Akhirnya lari ke Malang. Lari ke Malang, ketemulah sama Idet duluan, ketemu sama Idet, terus Idet bawa ke kontrakannya Falis. Nah dari situ akhirnya mulai kenalan sama anak-anak, terus dibawa ke coffee shopnya Falis. Nah dari situ mulai diajarin sama Falis cara membuat kopi, cara menyeduh kopi gimana. Pokoknya memang
Kalau saya sendiri sih pribadi, Valis yang berperan penting sih kalau untuk mengajari tentang kopi itu. Tentang kopi, iya. Terus di kontrakan juga alat-alat juga lumayan lengkap gitu kan. Oh iya, luar biasa ya, anak kontrakan zaman dulu ya. Alat kopi lengkap ya. Karena memang Valis ini senior ini dia udah belajar, udah sekolah dulu. Jadi memang dia tuh kayak memang konsisten banget di dunia kopi kan. Jadi kalau dia ngajarin kita tuh nggak main-main gitu. Sampai pada akhirnya kan diajarin, terus akhirnya kerja bareng dia, terus mulai dia ngajak kita untuk bisnis bareng sampai terjadinya Titik Nol. Oh, seperti itu. Berarti memang kalian tahu soal kopi itu bertiga tahu soal kopi itu dari Valis ya. Oh. Kalian temenan di Malang? Di Malang kebetulan tidak pernah. Oh, di Malang tidak pernah bertemu ya. Bertemunya justru di Ternate. Luar biasa. Oh, Valis teman SMA, luar biasa. Bertemunya justru di Ternate ya. Berarti Malang semua. tapi jebolan Malang semua ya. Dedi juga jebolan Malang? Oh iya, Dedi juga jebolan Malang. Ini Idet diplesetin jadi Dedi ya. Karena begitu. Oh ternyata begitu. Jadi cerita menarik juga ya cerita kalian ya. Dari yang anak biasa-biasa saja. Saya bilangnya biasa-biasa saja karena kalau kita kuliah di luar merantau itu sudah pasti uang orang tua kan. Kecuali kita memang dari lahir brojol punya kekayaan apa begitu, dapat harta warisan apa begitu toh. Nah itu kan beda. Berarti kalian memang benar-benar berani sampai kuliah di luar tapi sudah memikirkan mau ini dan itu. Dulu tuh saya tuh sebenarnya mau tanya personal sini, pertanyaan personal. Itu pure asli cuma kalian itu punya mimpi atau memang satu hari ditabung begitu? Mulai dari tahu belajar kopi itu uangnya tabung buat jadi modal kalau pulang ke Ternate, atau benar-benar hanya mimpi? Itu kan beda. Kalau saya sih sebenarnya hanya mimpi. Gimana hanya mimpi? Sebenarnya hanya mimpi. Karena rata-rata kan kita kan kayak kalau kuliah itu kan nggak terlalu mikirin kayak mau buka apa, mau bisnis apa, kan pasti udah sibuk kayak tugas banyak, ketemu dosen lagi, skripsi nggak kelar-kelar gitu. Jadi belum ada pemikiran yang soal buka bisnis atau apa, belum ada pemikiran. Betul. Jadi itu cuma mimpi gitu, cuma kayak sekedar obrolan. Nah pas ketemu teman-teman yang tadi ini, akhirnya mimpi itu diwujudin. Begitu. Berarti bukan kalau Gilman pribadi dari mimpi ya. Dari mimpi. Mungkin kalau Dedi, kalau kita tanya Dedi juga mungkin dari mimpi ya. Kalau Yud sendiri bagaimana? Berarti lanjutan cerita yang tadi. Oke. 2014 makin penasaran, belajar di kontrakan. 2015 saya nyari uang untuk beli alat-alat dari nge-shift di kedainya orang. Bukan kedai kopi tadi. Namanya Coklat Klasik. Di Malang? Dulu masih boot dan sekarang 2020 saya balik itu punya cabang 4 atau 5 dan gede-gede. Saya 7 bulan di situ, setiap gajian saya beliin alat-alat kopi yang memang manual dan nggak ada yang mahal dari misalkan yang umum dipakai orang mereknya A gitu. Saya filter yang paling murah apa yang bentuknya paling nggak sama. Itu nabung dari 7 bulan jaga store-nya orang, terus 2015 saya nyoba nabung lagi buat beli alat-alat yang saya anggap memang mahal gitu kan, ceret aja 600.000 gitu. Buset. Nah itu dari saya nyupir setahun. Saya travelan setahun. Karena nyadarin sendiri gitu untuk beli alat-alat yang seperti ini, ngambil dari uang makan bulanan yang dikirim orang tua tuh nggak mungkin sama sekali cukup. Iya betul. Jadi waktu itu emang dari yang ngolok-ngolok orang gitu kan, istilahnya teman-teman sendiri, ini kopi apaan, americano aja nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Aneh gitu, apalagi ada yang pesen espresso, ada yang pesen cappuccino, itu aneh, dan akhirnya kayak wow, Wahyudi nalan gulanya sendiri. Karma Anda berlaku bos. Setiap sekali ngantar tamu gitu kan, hasilnya langsung buka online gitu kan, yang di keranjang semalam bisa dibayar, itu seneng banget gitu kan. Masukin di keranjang lagi, dapat orderan nyupir lagi, itu semangat gitu kan. Aku bisa bayar nih yang lagi di list di dalam keranjang.